Berbicara tentang takwa, ini merupakan suatu penilaian yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang gekend dengan takwa sesuai dengan tertera dalam kitab. Takwa adalah imtithalu awamirillah wajtanibu nawahihi sirran wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, baik secara sir maupun secara sembunyi-sembunyi. Artinya, bubut suruh pejauh tegah yang larang Allah beta kerja. Takwa terletak di dalam batin katanya yang cukup mendalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengisyarah dengan mengatakan at-taqwa ha huna. Takwa terletak di sini, yaitu di dalam hati. Maksiat zahir kalau untuk tabubut payah minta tempat dan payah dalam wate. Tetapi kalau maksiat batin, hati, jangankan di luar, bahkan lam sembahyang pun bisa dimaksud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa didukun bak bajai, takwa didukun bak pakaian, takwa didukun bak serban, tetapi takwa diduk di dalam hati yang paling dalam. Maka oleh sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hati kepada manusia dengan tujuan untuk bertafakkur dan bertadabbur terhadap ciptaan Allah. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatih. Pikirkan olehmu akan ciptaan Allah, jangan kamu pikir akan zat Allah. Terfikir dengan secara logika zat Allah, sebuah zat yang hanya bisa tercukih, yang hantupe wate tarabah. Zat Allah yang jarak hanya menceri bersupadi, tetapi keyakinan terhadap adanya Allah tergantung ketakwaan di dalam batin kita yang cukup mendalam. Oleh sebab itu, takwa tersebut terbagi kepada dua tingkatan. Yang pertama, takwa zahir, melakukan ibadah-ibadah, muamalah sesuai dengan hukum syariat Islam, sesuai dengan syariat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, taat batin, taat hati, melakukan amalan-amalan tidak didasari dengan ujub, tidak didasari dengan riya, tidak didasari dengan takabur, apalagi merasa perbuatan tersebut muncul daripada hamba itu sendiri. Dan sebab itu, ibadah yang Allah tetapkan sebetulnya konlah untuk Allah. Tak ibadah yang namun pangkat ketuhanan Allah hana mudamah. Tak maksud yang namun kekurangan sifat ketuhanan Allah yang pun hana mengkurang. Allah merupakan sebuah zat yang kekal baqa. Zat Allah yang berbeda dengan zat makhluk. Zat Allah qiyamuhu binafsih, tetapi zat makhluk qiyamuhu bi khairi. Secarang-carang manusia, seprofesor manusia yang namun tidak dapat menandingi kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh dalam realita kehidupan manusia, walaupun jarang diciptakan berbagai macam alat yang canggih, yang namun tetap didiru bak penenjat Allah. Diciptakan pesawat terbang, muton-ton besar dipupur ke dehu awan, diangkut dalam puluhan ratusan penumpang. Tetapi pesawat terbang yang dirangkai oleh manusia bersih hi lagi ungkut merupakan ciptaan Allah. Manusia dipegat sepatu pacuk, hi sepatu pacuk bersih lagi dicontoh mbak kaki kambing. Manusia dipegat robot, dipegat rumah bangunan yang cukup kokoh dan cukup kuat, dibuh semen, dibuh bata,
diplaster dengan sekuat-kuat mungkin. Pat ditiru bak pengajian Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan tulang, kemudian gebungkuh dengan urat, gebungkuh dengan darah, geplaster dengan kulit. Yang juga ciptaan daripada Allah. Manusia secara corong tetap ditiru bak pengajian Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua, manusia hanya sebuah warna pun yang mampu diciptakan, yang mampu dipedebit selain warna yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika lemah sego warna penajud manusia hanya penbandung kawaina warna yang diciptakan oleh Allah. Warna putih merupakan warna tulang. Warna merah merupakan warna darah. Biru dongker warna bodrum. Hitam warna seput. Coklat saruk buah menuk. Nah, warna baru, warna mili manis, yaitu warna manuk cerit. Warna abu-abu, warna abe tutut. Yang bandung merupakan daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui dan kita sadari bahawa manusia tidak terlepas daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada pokok permasalahan. Hidup manusia di atas orang dunia berbagai macam pangkat dan jabatan. Hidup manusia di atas orang dunia berbagai macam karakteristik. Ada yang kaya, ada yang gasin, ada yang senang, ada yang malim, dan lain sebagainya. Tetapi di hadapan Allah, konyan sebagai pola ukur, konyan sebagai barometer. Tetapi yang membedakan makhluk di hadapan Allah tergantung pada nilai ketakwaannya. Oleh sebab itu, sebelum habis masa hidup dalam dunia, karena katanya manusia dan bekerja adalah bekerja dengan proyek Allah. Bekerja dengan proyek Allah berbeda kerja proyek dengan manusia. Proyek dengan manusia dibuh wate masa mulai, dibuh wate masa habis. Tetapi kalau proyek dengan Allah hana wate, yang na wate cuma wate mulai sagai. Mulai daripada usia balik, wate habis hana doa, baca doa. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kita kembali kepada Allah. Mereka terus pengumuman yang berarti kamati wate kamati tangga untuk ngetanya bekerja dengan Allah Subhanahu wa taala. Segala umur dicabut oleh Allah. Segala maut terus dekat bak ngetanya. Persiapkan ketakwaan dengan semata-matanya, baik itu takwa zahir maupun itu takwa batin. Karena manusia diutuskan oleh Allah sebagai makhluk yang lemah, makhluk yang dhaif, makhluk yang hana daya upaya, berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaji dalam ilmu tauhid, sebelum mengenal Allah wajib dile mengenal diri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, wa man arafa rabbah fasadal jasad. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia mengenal Tuhannya. Barang siapa yang telah mengenal Tuhannya, binasalah wujudnya. Turi droile, kita turi dro ke dile, Tuhan mutime demah duduk. Dro gedanyo na dua bagi meriri supi yang turi dro. Takwa zahir, takwa batin, jaga begeget dalam kehidupan dunia yang panas membara. Sekian dan terima kasih.